Selamat datang di podcast yang akan membahas berita yang sangat in dan banyak dibahas orang, ekonom, pengusaha, investor di Indonesia sejak minggu lalu, yaitu mengenai tarif dagang dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bahas dulu mengenai background atau latar belakang daripada tarif dagang dikenakan oleh Presiden Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat kepada 60 negara yang salah satu termasuk adalah Indonesia, dikenakan 32%. Latar belakangnya adalah Presiden Donald Trump ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat perdagangan, ekonomi, investasi dunia. Dengan tujuan tersebut, beliau menyiapkan kebijakan yaitu tarif dagang, perang tarif yang sangat tinggi sehingga semua negara menjerit dan juga merasakan beban yang sangat berat. Ketika negara dikenakan tarif dagang, maka mereka harus bereaksi agar sektor perdagangan mereka dapat bertahan dan tidak mati. Tujuan daripada Donald Trump adalah untuk meminta setiap negara yang dikenakan tarif dagang untuk datang kepadanya dan juga memohon agar tarif dagang itu tentunya dapat direndahkan. Di dalam sejumlah media di Amerika Serikat dikatakan bahwa Donald Trump tahu sudah 70 negara datang memberikan permohonan untuk bertemu dan memohon agar tarif itu dapat direndahkan. Indonesia merupakan salah satunya. Jadi kita kembali mengerti bahwa latar belakangnya adalah Presiden Donald Trump ingin agar Amerika Serikat dijadikan pusat ekonomi, perdagangan, dan investasi yang sangat utama di dunia. Kedua, kita akan bahas mengenai USTR dan juga approach-nya. Presiden Prabowo kemarin berjumpa dengan sejumlah ekonom, pengusaha, dan mengatakan akan mengirimkan tim negosiasi ke Amerika Serikat minggu depan. Saya akan share sedikit dulu pengalaman saya pernah bekerja sebagai konsultan USAID di Departemen Perdagangan pada tahun 2006 sampai 2007. Saat itu saya bekerja sebagai konsultan untuk USAID, untuk pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Perdagangan. Saat itu salah satu kolega saya, orang Amerika, yang juga menjadi konsultan di Departemen Perdagangan mengatakan pada saya, Mas Agi, bisa nggak itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri diaturin meeting sama USTR. Kemudian saya menyampaikan pesan tersebut kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut, saya tidak usah sebutkan namanya. Dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut ternyata enggan untuk bertemu dengan USTR karena memang pertemuan dengan USTR itu adalah sangat rigid dan sangat detail. Indonesia tahu banyak hal-hal yang harus dilakukan dan banyak tekanan dari Amerika Serikat untuk hal perdagangan. Sampai saya selesai bekerja sebagai konsultan di Departemen Perdagangan yang disponsori USAID tersebut, pertemuan dengan USTR itu tidak berlanjut. Saya ingin menyampaikan juga bahwa teman saya yang konsultan dari Amerika tersebut, saya sudah kenal baik dengan dia, juga pernah memberikan beberapa hints atau masukan bahwa kalau ingin melobi pemerintah Amerika Serikat tidak usah langsung juga ke USTR, tapi bisa melalui sejumlah senat. Waktu itu teman saya ini mengatakan ada sejumlah senator dari fraksi Republik yang juga pro kepada Indonesia. Jadi saya sarankan kepada tim yang akan pergi ke sana untuk dapat juga mengetahui nama-nama atau orang-orang yang merupakan pembisik daripada kebijakan perdagangan tersebut. Karena setiap presiden itu ada pembisik, dan kita tahu pembisik itu bisa dari pengusaha, bisa juga dari senat, bisa juga dari menteri. Jadi ini merupakan input kepada para tim yang akan pergi ke sana minggu depan. Hal yang ketiga adalah mengenai negosiasi atau memohon. Ini merupakan suatu presiden yang sangat buruk. Bahkan Perdana Menteri Singapura sudah buat video di YouTube menyatakan bahwa ini adalah hal yang sangat mengagetkan dan akan
menjadikan Singapura juga sebagai negara yang sangat terbebani oleh perang dagang dan perang tarif tersebut. Ini adalah hal yang sangat serius. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main. Negosiasi atau diplomasi adalah dilakukan ketika dua pihak itu dalam posisi setara, sama kuat, satu frekuensi, atau satu lifting. Posisi memohon adalah ketika satu pihak adalah lebih lemah dan satu pihak adalah lebih kuat. Dalam hal ini, semua negara yang terkena tarif dagang sangat besar adalah posisi yang lebih lemah. Amerika ada di posisi yang sangat kuat. Jadi strateginya adalah kita memohon sama mereka. Karena mereka juga menggunakan bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan militer. Kita tahu bahwa Amerika memiliki sejumlah armada di benua ini. Armada mereka adalah armada angkatan laut yang sangat besar, dan mereka juga bisa menggunakan itu sebagai senjata atau tools diplomasi di dalam ekonomi. Jadi kita strategi dalam hal ini adalah memohon, karena kita juga yang dibebani, kita juga harus bisa memohon dengan bijak bahwa kita sebenarnya ingin menjadikan Amerika sebagai mitra dagang, ekonomi, investasi juga yang prioritas di Indonesia. Karena siapa yang tidak tahu dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan juga semua restoran chain seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, Google, Microsoft, semuanya ada di seluruh dunia. Mereka ada di mana-mana dan mereka mendominasi ekonomi dimanapun mereka berada. Jadi kita harus benar-benar menggunakan strategi yang sangat bijak. Kita tidak boleh datang ke sana marah-marah. Kita tidak boleh datang ke sana sebagai pihak yang seakan-akan mendikte, tapi kita tahu kita adalah pihak yang memohon agar keinginan kita bisa didengar dan juga mereka akhirnya mengerti. Karena Amerika juga sebenarnya tahu Indonesia memiliki potensi dagang, investasi, ekonomi yang sangat besar. Ini saya tahu kenapa, karena saya memang banyak berkomunikasi dengan para senator, dengan para investor, para pengusaha, dan dari pemerintah dari Amerika Serikat ke Indonesia sampai sekarang. Jadi memang dalam hal ini kita harus lebih cermat, lebih bijak, lebih cerdik agar tujuan kita tercapai ketika kita bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Amerika, apakah itu dari USTR, dari Senat, atau dari pihak-pihak pengusaha lainnya di Amerika Serikat. Yang keempat adalah kita harus tahu juga apa yang akan bisa terjadi selanjutnya setelah perang dagang tersebut. Hari ini saya baca berita bahwa Amerika juga sudah memaksa, jadi bahasanya itu memaksa, bukan meminta, pemerintah Iran untuk duduk bersama dengan jenderal-jenderal dari Amerika Serikat untuk membicarakan program nuklir Iran agar segera dihentikan. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi lain. Tentunya para penonton akan bertanya, konsekuensi apa? Konsekuensinya adalah militer atau perang. Jadi mereka sudah sangat menggunakan segala macam kekuatan, bukan hanya ekonomi, tapi juga militer. Jadi apa yang bisa terjadi selanjutnya? Hari ini juga saya baca bahwa ada tarif yang lebih tinggi lagi kepada sejumlah negara. Jadi kita kembali ke poin nomor 1, background atau latar belakang daripada perang tarif atau tarif dagang ini adalah satu. Amerika harus menjadi pusat perdagangan ekonomi, investasi, perdagangan dunia at all cost. Apapun yang terjadi akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Jadi ini adalah benar-benar suatu hal yang sangat kritis, yang sangat memberikan dampak yang membebani kepada sebuah pemerintah, sebuah negara, contohnya juga Indonesia. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang sangat serius. Kita harus bisa melihatnya secara dewasa. Kita juga harus membaca ini sebagai hal di mana kita masih punya bargaining power. Bargaining power-nya itu apa? Kita perlu tanya kepada para pembisik Presiden Donald Trump tersebut. Apa yang merupakan bargaining power daripada Indonesia? Ya. Saya yakin bahwa duta besar di Amerika Serikat, pengusaha Indonesia di Amerika Serikat memiliki hints atau insight mengenai Amerika.
Saya yakin setiap presiden itu ada yang namanya pembisik, ada yang namanya advisors yang bisa memberikan influence sehingga kita mendapatkan manfaat dan kita tidak terus menjadi bulan-bulanan atau korban seperti perang dagang atau tarif dagang seperti ini. Kita belum tahu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam waktu dekat. Bisa semakin menekan, bisa semakin serius dan memberikan dampak ekonomi yang juga sangat berat kepada Indonesia. Bursa saham sudah jatuh, kurs rupiah juga sudah melemah. Yang kita takutkan sesudah ini tentunya adalah country risk, country rating, dan juga surat berharga negara atau SUN atau obligasi. Ketika semuanya itu bereaksi, maka gejolak guncangan ekonomi itu akan semakin terasa. Dan kita yakin bahwa Presiden Prabowo beserta para menterinya yang sudah sangat senior dapat memberikan solusi yang objektif, memberikan solusi yang benar-benar memberikan dampak panjang atas masalah ini sehingga Indonesia bisa keluar sebagai pemenang dan kita benar-benar diuji mengenai kemampuan kita bernegosiasi, berdiplomasi, bahkan memohon kepada negara adidaya superpower seperti Amerika Serikat. Demikian podcast ekonomi perdagangan dari saya, Agi Panjaitan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pencerahan, bahan pelajaran, bahan diskusi kepada warga Indonesia, kepada pengusaha, kepada investor, kepada pemerintah. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.